rusulihi dan rasul-rasul Allah, wabil yaumil akhiri dan kepada hari kiamat, wabil qadari dan kepada takdir, khairihi bagusnya takdir, wa syarrihi dan buruknya takdir, minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pengajian kita, di mana kita masih membahas tentang rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Al-Qadarnya sudah kita bahas. Kemudian rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi iman kepada kitab Allah. Apa itu kitab? Kitab itu, kitab Allah itu adalah jangan ngobrol ya. Ya jaga jarak. Kitab Allah itu adalah kalamullah, kalamnya Allah, al-munazzalu yang diturunkan ala rusulihi alaihimus salatu wassalam, kepada para rasul-rasul Allah alaihimus salatu wassalam. Jadi yang disebut dengan kalamullah atau kitab Allah adalah yang berisi kalam-kalamullah yang diturunkan kepada para rasul. Jadi kalamullah yang diturunkan kepada para rasul itu adalah disebut dengan kitabullah. Wajib kita percaya. Ada berapa jumlah kalamullah? Ada berapa jumlah kitab Allah? Sebagian riwayat mengatakan ada 104. Sebagian lagi mengatakan ada 114. Bahkan ada lagi yang mengatakan dalam satu riwayat sampai mengatakan ada yang 184. Jadi ulama beda pendapat. Ada yang bilang 104, ada yang bilang 114, ada yang bilang 184. Coba saya ulang. Ada yang bilang berapa tadi? Pertama 104. Yang kedua ada yang bilang berapa? 114. Yang ketiga ada yang bilang berapa? 184. Ya, ini ngajinya supaya dicerna. Ya, kita pulang supaya bawa ilmu. Yang pertama ada yang bilang 104. Ada yang bilang 114. Ada yang bilang 184 kitab. Makanya sebagian ulama mengatakan wal haqqu adamu hasril kutub fi adadin muayyanin. Yang paling benar adalah tidak menentukan batas jumlah kitab dengan bilangan tertentu, karena memang ulama beda pendapat soal jumlahnya. Kalau ditanya berapa jumlah kitab, yang bagus mah bilangnya banyak aja gitu udah. Karena memang jumlahnya berbeda-beda. Dari sekian ratus kitab-kitab Allah, yang wajib diketahui baru cuman berapa? Hah? 4. 5 kitab apa satu lagi? Ya. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua Taurat. Yang ketiga Zabur. Yang terakhir Injil. Kalau disusun Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itulah ya.
Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Harus tahu ini yang 4 mah nih. Kalau yang 4 ini nggak tahu, berarti kita bermasalah. Ya, yang 4 ini harus paham. Sebab 4 kitab ini diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, silakan. Yang membagikan cukup dengan tangan, ya. Agar tidak terjadi kegaduhan, ya, supaya bisa menyimak pengajian. Cukup dengan gerakan-gerakan, ya. Sampai mana tadi saya? Jadi kitab yang wajib ketahui jumlahnya berapa? Ada 4. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, ini supaya ingat ini, jangan sampai lupa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Kemudian yang kedua, kitab Zabur kepada Nabi siapa? Zabur. Kitab siapa? Hah? Kepada Nabi Daud. Ingetin, ini anak-anak nih. Jadi yang pertama adalah kembali kepada Taurat. Kepada Nabi siapa Taurat tadi? Taurat. Nabi Musa. Zabur, Nabi Daud. Nabi Daud, jangan Daud doang. Daud itu nanti tukang ikan juga Daud tuh ada namanya tuh. Ya, Nabi Daud. Ya, yang ketiga Injil kepada siapa? Nabi Isa. Yang terakhir apa? Al-Quran kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah. Jadi ada Taurat, ada kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya. Jadi itu semua harus kita ketahui tuh. Jangan sampai kagak apal. Ya. Nah, ini sedikit kita akan bahas bahwa kitab ini metode penurunannya beda-beda. Nah, ini nih. Ada yang diturunkan berupa tulisan yang ditulis di sebuah papan, maktubah alal alwah, ditulis di atas papan seperti Taurah, seperti kitab Taurat. Jadi ada sebagian kitab diturunkan berupa papan. Jadi dari langit langsung turun ke nabi, yaitu Nabi Musa. Kitab Taurat turun berupa papan yang sudah ditulis isinya adalah Taurat. Ya. Jadi itulah. Jadi ada tuh kitab, sebagian kitab turunnya berupa papan. Gua brung. Ya, mungkin nggak tahu udah bencung seperti apa ya. Yang jelas turun berupa papan. Jadi artinya ditulis di dalam sebuah papan. Ada lagi berupa masmu'ah anis sam'i. Masmu'ah minas sam'i. Jadi berupa suara yang arti berupa ya sesuatu yang terdengar. Ya, sesuatu yang terdengar. Ya, yaitu didengar seperti ini banyak terjadi ya. Jadi seperti Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu ketika Isra dan Mi'raj, Lailatul Mi'raj. Ketika Nabi mendapatkan perintah sholat, ya itu Nabi langsung mendengar kalamullah subhanahu wa ta'ala. Mengenai Nabi kita melihat Allah atau tidak melihat Allah, ulama berbeda pendapat. Tapi yang jelas Nabi kita mendapatkan perintah dari Allah, yaitu perintah sholat, langsung mendengar dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Ini metode wahyu yang kedua, yaitu didengar langsung oleh si penerima. Ya. Yang ketiga, ada kalanya berupa dari belakang hijab. Seperti Nabi Musa alaihissalam pernah nerima, yaitu di Bukit Turisina.
Ya. Jadi di Bukit Turi Sina Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi berada di balik hijab, berada di balik hijab. Ketika ini terjadi pada Nabi Musa ketika berada di Gunung Turi Sina. Ada kalanya berupa malaikat. Malaikat turun. Jadi malaikat turun langsung menyampaikan wahyu dari Allah seperti yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu langsung malaikat yang turun. Ya. Itu adalah proses yang selanjutnya. Jadi wahyu itu turun dengan berupa turunnya malaikat secara langsung kepada Nabi si penerima. Ini pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Pak ya. Jadi itu adalah di antara proses diturunkannya wahyu. Ya. Ada kalanya wahyu itu turun yaitu di dalam mimpi. Ya. Jadi pernah wahyu itu turun berupa mimpi. Sebagaimana dialami oleh siapa? Coba, ayo, siapa yang tahu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mendapatkan wahyu yaitu berupa mimpi. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Siapa namanya? Nabi Ismail. Itu kan perintahnya itu di dalam berupa mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi, ya kan? Akhirnya beliau sadar dan beliau paham bahwa mimpi itu adalah berupa perintah ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang tercinta yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini kita sekarang sudah tanggal 15 malam ke-16. Nah, Al-Quran ini menurut sebagian riwayat yang masyhur diturunkan tanggal 17 Ramadan. Kapan 17 Ramadan? Jatuhnya hari Ahad besok, hari Minggu. Jadi hari Minggu besok pas banget tuh tanggal 17 Ramadan, yaitu hari Nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana proses turunnya Al-Quran. Ini penting biar kita tahu sejarah proses turunnya Al-Quran. Insya Allah akan kita bahas yaitu pada ketika hari Nuzulul Al-Quran. Itu ketika diturunkannya Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan. Itu hari bersejarah. Ya. Di mana Al-Quran ini adalah kitab Allah yang paling mulia. Dari sekian ratus kitab yang diturunkan oleh Allah, yang paling mulia adalah Al-Quran. Ada yang sudah hatam baca Al-Qurannya? Ada yang sudah hatam? Ya. Kalau bisa hatam minimal sekali lah. Mumpung Ramadan mah beda, disebutnya Syahrul Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Itulah makanya Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman dan Islam, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma